Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Dan saya masih ditemani oleh Bu Dewi Mardiana Aryani, Kepala Dinas DP3A Kota Mataram. Kita masih berbincang-bincang tentang pencegahan pekerja anak, pemirsa. Ya, tadi kita berbicara tentang kreativitas anak. Mungkin bisa disampaikan Bu kepada orang tua, bagaimana cara mengimbangi antara mengajarkan kreativitas, mengajarkan kemandirian dengan pencegahan pekerja anak sendiri. Bagaimana cara mengimbanginya seperti itu? Iya, terima kasih. Kalau dari sisi fungsi keluarga, salah satu adalah fungsi ekonomi. Jadi dari sejak kecil memang kita harus belajar tentang perencanaan bagaimana ekonomi keluarga kita. Perencanaan pengeluaran yang sederhana, kemudian juga kita hemat. Nah, tidak boros, kemudian juga kita disiplin memanfaatkan apa yang kita miliki di dalam rumah. Kemudian yang dikatakan dengan kreativitas ini, saya ulas sedikit, itu 8 jam waktu kita di sekolah, nah itu dengan materi-materi sains yang padat, kemudian 8 jam waktu kita istirahat, 8 jam kita berkreativitas, tidak hanya kita di bidang seni, tapi juga mengajar kita berusaha orang tua, tapi memang tidak untuk kita memaksa kemudian menggantungkan hidup dari hal yang kita ajar ke anak, tidak, tetapi ketika kamu ingin berwirausaha, coba kamu mencoba dari ini, nah supaya tumbuh jiwa entrepreneur, tapi tidak bertulang punggung, tidak menjadi tulang punggung di anak tersebut. Itu kreativitas yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, kalau dari DP3A sendiri selama ini apa saja yang sudah diupayakan untuk mencegah pekerja anak ini sendiri? Sosialisasi kah? Atau seperti apa? Kami sosialisasi kepada forum anak, kepada sekolah, ini terkait dengan bagaimana kota ini tetap eksis menuju ke kota layak anak. Karena saat ini kami masih di posisi madya. Kota layak anak itu kami ulas sedikit bahwa itu ada 5 klaster untuk kita mencapai ya. Di situ ada 24 indikator dengan hampir 1000-an pertanyaan ketika kita dievaluasi. Tentu kami bersinergi, tidak bisa oleh DP3A sendiri. Di situ ada peran kesehatan, di situ ada pendidikan, di situ ada dinas sosial, kemudian di situ ada LM-nya, kemudian di situ ada Komisi Penanggulangan AIDS, ada BNN. Nah, itu yang kami bersinergi tidak hanya oleh pemerintah kota tapi juga sampai ke kelurahan dan lingkungan. Bagaimana anak-anak forum itu terlibat menjadi satu di dalam wadah namanya Forum Anak. Forum Anak Kota Mataram, kemudian di lingkungan dan kelurahan. Di sini ada 5 klaster. Yang pertama hak sipil dan kebebasan. Apakah dari orang tuanya telah memiliki legalitas buku nikah sehingga ketika melahirkan anak ini bisa langsung dibuatkan akte kelahiran. Nah, kemudian yang sekarang tidak hanya di akte kelahiran, anak-anak sekarang harus juga memiliki kartu identitas anak, ya. Nah, kartu identitas anak ini sebagai dasar untuk nanti membuat KTP ketika usianya sudah memenuhi. Kalau di Dukcapil kan 17 tahun kita bisa buat KTP. Nah, tidak cukup dengan akte kelahiran saja ya. Ini kami sekarang ada kerjasama dalam hal ini Dukcapil dengan 6 pengusaha, itu ada memberikan diskon 10% mulai dari kura-kura ya, time zone, waterpark, alumni itu Cakarmas dan Waterbomb ya, itu ya 10% diskonnya bagi yang memiliki kartu identitas anak. Nah, kemudian informasi layak anak juga tentu kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekolah-sekolah melakukan sosialisasi tentang internet sehat, karena kita tidak mampu untuk meng-cut, tetapi kita melalui sekolah-sekolah untuk sosialisasi apa yang harus bisa baik yang kamu akses anak-anakku. Gitu. Kalau ini sasarannya ke sekolah berarti ke anaknya langsung. Kalau sosialisasi ke orang tua juga ada? Ke guru-guru PAUD ya. Makanya di sekolah-sekolah juga ada program sekolah ramah anak. Nah, itu harus guru dan semua warga sekolah harus memang ramah sudah kepada anak. Tapi luar biasa loh kinerja dari DP3A sendiri. Dari 2018 banyak kasus yang ditemukan, sekarang 2019 sudah bisa menurun kasus dari pekerja anak ini sendiri ya. Kemarin ada saya dengar ada dari DP3A sendiri meluncing aplikasi Sipaman. Seperti apa aplikasi Sipaman itu? Ya, jadi Sipaman ini tentu dari data-data kita yang masuk, kasus kekerasan kepada perempuan dan anak ini didominasi oleh para perempuan dan anak. Jadi sampai saat ini sejak kami berdiri belum ada kasus
kepada para lelaki ya, masih didominasi anak. Nah, kemudian dalam hal ini untuk mempercepat ya pelaporan pengaduan ya kami melonsing sistem informasi perlindungan perempuan dan anak. Oke, jadi itu bisa digunakan oleh masyarakat bisa untuk melakukan pengaduan dan juga bisa konsultasi juga. ya online. Ya semoga saja masyarakat juga bisa mempergunakannya dengan baik ya, sehingga bisa berkonsultasi dan juga bila ada pelaporan atau apapun bentuknya dalam pekerjaan anak seperti itu bisa digunakan dengan baik aplikasi yang sudah di-launch oleh DP3A yaitu Sipaman ya. Ada websitenya juga ya. Ada. Oke, nanti bisa di-searching di internet juga ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sayang sekali waktu kita sudah habis dan semoga saja untuk pencegahan pekerjaan anak bisa terus digencarkan dilakukan oleh DP3A sendiri dengan dinas-dinas terkaitnya yang bisa menghasilkan anak-anak cerdas dan juga generasi penerus bangsa yang hebat. Dan sekian untuk Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Tuna Fiza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.